saya dikasih tahu bahwa Pak Habibie sendiri sudah menulis surat pengunduran dirinya, karena Pak Habibie kan paling loyal kan ada Presiden Soeharto. Dan ternyata ada jerrycan yang sudah siap di situ, dibakar. Kemudian ketika terjadi keributan baru dibiarkan, ya masyarakat ngambil. Oh, jadi Anda Rekayasa semua. Kesannya itu adalah ada aura yang memang orang tidak bisa mendekatinya. Jadi kalau masuk ruangan tuh semuanya diam, langsung keringat dingin, ketakutan. Ya memang. Akhirnya kita sudah tahu batas yang paling tidak boleh itu kalau langsung menyinggung presiden sendiri dan keluarganya. Tapi di lain itu kan boleh dong. Madam Jairul nih terpengaruh kalau lihat Mbak Desi langsung Madam Oke, kita mulai. Oke, lihat dulu ya. Oke, welcome to Total Politik. Wah, ini kesempatan yang spesial banget. Bahagia banget gua. Kalau lu tanya siapa idola gua dan Ari, mungkin kalau di musik itu beda banyak. Iya, beda banyak gitu. Di olahraga tentu saja lebih banyak lagi. Ya, jurnalis Satu. ya bersama Desi Anwar. Iya. Harus kayak gitu bacanya, nggak boleh. Kalau biasanya kita kenalin Itu orang gitu. Opung Panda biasanya kayak gitu. Iya. Kalau ini nggak hari ini. Desi Anwar. Iya. R-nya nggak boleh penuh. Gimana? Desi Anwar. Gitu ya kira-kira. Tapi Opung Panda apa kabar? Ada kenangan Mbak sama Opung Panda? Oh iya pastilah. Oh serius? Gimana? Saya Coba masih cerita ingat. dong. Cerita dong. Saya masih ingat waktu itu di Metro TV. Heeh. Tahun berapa ya, pokoknya ada, saya punya acara waktu itu namanya bukan Today's Dialogue. Today's Dialogue. So, Today's Dialogue itu live. Mm-mm. Ya mak nggak tahu, mungkin ada teman-teman ini masih ingat. Kamu masih mungkin Kita sih itu masih tontonan kecil. kita dulu, iya. Kita SMP lah. Jadi waktu itu topiknya itu mengenai korupsi. Nah, jadi kan biasa saya kan kritis, terus saya kasih contoh ini kalau di China itu koruptor itu mereka wah nggak pandang bulu, langsung hukumannya mati dan lain sebagainya. Tapi pada intinya dia marah. Atau ya kalau Opung Panda masih ingat ya, marah, tapi karena kita live ya dia coba menjawab, terus saya kan cecer terus istilahnya, kenapa harusnya pemerintah sebagai role model harus tegas terhadap para koruptor, apalagi yang di partai politik dan lain sebagainya. Dia waktu itu komisi hukum DPR ya Mbak. Pokoknya saya nggak ingat apa, tapi setelah siaran kita di Makasih. Iya, thank you. Ini Ini seperti di rumah sendiri. benar, ya. iya. Santai aja Mbak. Dan bedanya sama Desi apa? Desi selalu tea. Iya, harus teh. Kita kopi. Tea time with Ya, Desi tea time. Anwar. Nanti ada cerita soal tea ya, panjang. itu cerita lain. Tapi setelah itu kita balik ke ruang make up kan. Ruang make up itu awal dan akhir segala-galanya kalau kita siaran. Yang mau ketemunya di ruang make up. Di balik kemudian dia marah-marah. Kok begini saya diserang begini. Terus saya bilang, sorry Pak, programnya kan udah selesai. Kalau tadi mau ada opini-opini yang ya kenapa tidak diutarakan? Ya tapi gini yuk. Terus bilang, percuma marah sama saya setelah on air, saya tidak melayani. Opung. Kasian ya Opung, kalau begitu saya nggak akan pernah mau lagi diwawancara Sama Desi Anwar. kamu. Dia bilang, ya nggak apa-apa, itu kan hak terserah, tapi the show is over. Saya dulu mungkin agak ngocol juga ya, tapi ya begitu, itu kesan saya. Mbak, masih ingat ya Mbak? Ada aku persatu sekali nonton, nggak tahu itu Mbak Desi atau bukan, tapi kayaknya Mbak Desi deh. Almarhum Yakob Nuawe. Oh, You still iya, dia remember? Menteri Tenaga Kerja pada Tenaga saat Kerja. itu. Ya, Coba kasih masih cerita dalam dulu. program yang sama waktu itu. Today's Dialogue ya, sebenarnya kenapa Tonight, karena itu selalu di jam 11 dan itu tuh ada pianonya. Ceritanya ada piano di situ supaya suasananya kan santai. Walaupun suasananya ada art-artnya lah, budaya. Nah, itu dan pada saat itu bulan puasa. Oh gitu. Jadi kan kita sopan santun dong dan lain sebagainya. Nah, topiknya pada saat itu mengenai pekerja migran dan juga TKI, khususnya TKI kita yang di Malaysia. Waktu itu kan banyak sekali yang dianiaya dan lain sebagainya. Di panel itu ada
ini kita nggak boleh bicara orang yang sudah meninggal, tapi ini flashback saja berdasarkan fakta. We stick to the fact. Jadi ada Jakob Nuaweya dan juga ada Danang waktu itu Danang Sasongko ya. Danang ECW pokoknya yang berkaitan dengan masyarakat transparansi ya akhirnya MTI. Nah, di ujung agak jauh tapi masih dalam ruangan yang sama ini ada seorang dari buruh ya, orang TKW yang memang sangat kritis karena dia merasa bahwa pemerintah itu kurang memberikan dukungan dan lain sebagainya terhadap keselamatan dan juga hak-hak kerja mereka. Jadi to cut the long story short, saya kan biasa waktu itu masih semangat suka nyecer lah, ini gimana sih menteri, apalagi dengan Pak Jakob Nuaweya latar belakang harusnya simpati dengan buruh itu menjadi bagian dari polisinya, kok seolah-olah lepas tangan gitu. Dan dia kan sangat defensif, biasalah orang kalau jadi pejabat beda kan, kalau dulu aktivis tiba-tiba jadi orang yang di meja seberang kan beda, biasanya mereka merasa diserang, apalagi diserang oleh TKW-nya. Dan Danang juga ngeritik, iya buktinya begini ada korupsi juga lah bla bla. Akhirnya dia sepertinya nggak tahan, mungkin agak ini ya, anger management perlu ya. Dia langsung berdiri. Bayangin ini ada pianonya tuh grand piano kan. Saya duduk di sini, beliau di tengah, Danang di ujung, dan di sebelah studio Ibu TKW ini berdiri dan masih ada mic-nya. Terus nggak bisa kalau kayak begini. Padahal ini sudah segmen terakhir. Itu live tuh kondisi. Itu live dan 1 jam. Jadi kan ada 5 segmen. Nah ini sudah segmen terakhir. Sebenarnya kalau dia mau marah segmen awal ya gitu. Segmen terakhir dia berdiri dan dia bilang, saya akan pokoknya mengumpat dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Terus lewat belakang Danang, dia dorong Danangnya. Danang sampai kaget kan. Saya juga wow gitu. Terus kemudian dia keluar tapi keluarnya tuh di depan kamera. Iya, itu dan lagi tengah-tengah show. Dan live. Dan waktu sambil keluar itu dia menyebut kata-kata kambing gitu ya. Untung kambing bukan binatang yang lain ya gitu. Pokoknya marah gitu. Keluar, saya kan juga lumayan kaget waktu itu. Terus saya untung udah akhir segmen, terus saya bilang ya sepertinya ini kan kita masih dalam suasana bulan Ramadan, saling memaafkan, kita harus adalah harmonis, pokoknya yang cooling gitu. Kemudian dan saya ini tutup programnya. Wah, dia udah langsung keluar, langsung pergi tuh. Danang, saya masih ingat itu, Danangnya masih shock. Masih shock. Terus saya bilang sama, wow, ini tuh dilihat dari Sabang sampai Merauke. Danangnya masih gemuk waktu itu ya Pak, masih gemuk. Sekarang kan udah kurus dia sekarang kan. Saya bilang bukannya ini kan sebenarnya kan pelecehan kan gitu. Ya berdiskusi boleh, tapi kalau sudah main fisik apalagi dia seorang menteri kan dengan menghadap dengan seorang aktivis ya, ujung-ujungnya kan ya itu. Tapi dinamika show yang live ya. Tapi panjang buntutnya habis itu. Terus saya dipanggil untuk beri keterangan, pokoknya inilah. Jadi diangkat juga oleh media lain, orang pada telepon kan, what's going on. Tapi bagi seorang menteri kan sebenarnya kan beliau yang harusnya memperlihatkan dirinya sebagai jauh lebih bijaksana, lebih bisa mendengarkan, bukan marah dong sama orang yang menanyakan. Ternyata Mbak Desi ini ada juga wawancara brutal kayak gitu. Gue kira tokoh-tokoh dunia gitu kan. Mbak Desi kan saya nggak pernah brutal. Iya, enggak. Orang-orang keributan yang dihadapi di show itu, Pak. Iya, tapi sering kalau waktu dulu karena topik saya itu kalau Today's Dialogue itu politik ya. Jadi mau nggak mau itu dari awal sebenarnya saya nggak yang namanya politik, karena saya sudah begitu lama dalam dunia politik, saya sudah tahu ya politikus itu seperti apa. Dan kita kan harus memastikan bahwa kita sebagai yang membayar pajak
ya, dan mereka dipilih untuk mewakili rakyat, ya harus ada accountability ini. Nah masalahnya, apalagi pada awal-awal masih belum ada sosmed atau masih belum terlalu paham berdemokrasi, merasa bahwa orang politikus itu menjabat atau menjadi wakil rakyat itu merasa bahwa dianya lah yang harusnya dilayani. Siapa kalian wartawan nanya-nanya saya gitu, atau kenapa nanya-nanya gitu. Oh, jadi ini udah suasana demokrasi tapi mentalitasnya kadang-kadang masih orde baru ya. Iya. Oh, masih sangat sampai sekarang juga saya lihat juga, ya mentalitas dilayani bukan melayani. Jadi mentalitas entitlement. Karena saya orang penting dan saya selalu ingatkan dari awal loh, yang coba saya tuh bayar pajak. Saya tahu sumber gaji saya di mana. Wakil rakyat, sumber gajinya dari mana? Kalau memang dari hasil pajak, berarti I'm your boss gitu. Istilahnya, ini hak saya untuk mengetahui apa yang dilakukan. Apalagi saya sebagai seorang profesional wartawan, yang memang tugas saya sebagai di media, pilar keempat, demokrasi itu apa? Gitu. Jadi biasanya ujung-ujungnya memang sering yang jelas bukan dipanggil lah ya ke dulu jadi dewan pers ya Mbak, bolak-balik ya. Mereka udah nggak enak duluan, saya juga udah kayak sebel duluan. Akhirnya saya bikin lagi, capek sama politik, bikin economic challenges. Nah, ekonomi jauh lebih bagus dong. Kenapa? Karena berdasarkan angka, data, statistik, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Harusnya ada jawaban ya atau tidak. Terus ujung-ujungnya ekonomi juga jadi politik lagi. Oh gitu, Pak. Iya. Karena ternyata di negeri ini antara politik dan ekonomi itu it's the same. Iya. Akhirnya bikinlah tea time ya kan. Iya. Wawancara Dalai Lama. Iya, ya agak zen-zen gitu kan wawancaranya. Iya, ini nggak bener ini. Dan kadang-kadang juga ketika kita masuk ke ranah ekonomi, saya merasa para ekonom juga dibawa-bawa ke ranah politik. Jadi kok bukannya ingat kita waktu subprime misalnya mengenai yang 2008 2009 ya Mbak. Jadi secara global kan istilahnya meltdown lah, khususnya di Amerika Serikat yang sempat pada bangkrut semua dan kita kena imbasnya. Nah, saya kan rajin kan kebaca ini. Saya lihat itu justru yang para ekonom atau yang harusnya paham politik, mereka nggak terlalu mencoba untuk memahami, tapi ujung-ujungnya akhirnya perbincangan kita masuknya ke masalah politik juga. Oh, gitu. Ini orangnya siapa? Ini dukung kemana? Aliran uangnya ini buat membiayai gerakan politik apa? Makar apa bukan? Nah gitu-gitu kan Mbak. Makanya itu akhirnya ya kita yang zen-zen. Iya. Tapi Mbak Desi mungkin satu-satunya orang Indonesia kali Mbak ya yang pernah interview Dalai Lama. Iya, Dalai Lama pada tahun 2010. Nama program saya waktu itu sudah ini. Nama program saya itu waktu itu face to face. Face to face. Jadi dalam perjalanan saya nggak puas hanya fokus ke tokoh atau masalah domestik. Karena ujungnya itu saja. Ya, dan udah menciptakan keributan demi keributan. Dan tidak ada aspek enlightenment-nya, pembelajarannya. Yang ada itu, jadi suasana nggak enak. Ya kan? Debat kusir, ya berantem. Sementara tidak ada solusinya. Dan saya merasa dari diri saya juga, saya nggak cocok, tidak terinspirasi. Minum ya Mbak. Tidak, silakan saya. Dan kalau saya saja merasa begitu, apalagi pemirsa kita kan tidak diberikan sesuatu yang di luar kegaduhan atau ya tidak menambahkan aspek positif dalam kita hidup bermasyarakat gitu. Kan politik Budi lah paling tahu lah. Tidak ada solusi ya. Dan tidak ada yang 100% itu berdasarkan hati nurani. Ini semua mengenai interest ya. Kalau politik itu there's no permanent enemies, it's only permanent interest. Yang kemarin musuhan sekarang jadi best friend. Yang kemarin best friend sekarang pisah. Tergantung dengan angin berhembus kemana. Itu kan, nah ini kan bukan sesuatu yang positif kita ajarkan ke masyarakat kita. Jadi saya pikir saya perlu cari tokoh-tokoh yang memang punya karya nyata, prestasi yang nyata, keterampilan yang jelas, dan juga otentisitas dari profesinya, komitmen. Nah di situ ada misalnya bahkan entrepreneur,
atau orang-orang yang pejuang lingkungan hidup, atau mereka yang memang punya bisnis yang sangat sukses. Dan kalau ekonom juga tingkat global yang sudah menerbitkan buku. Jadi ada di situ ada George Soros misalnya. Siapa yang tidak kenal George Soros? Tony Fernandez juga pernah ya, Mbak? Tony Fernandez karena waktu itu dia membangun Air Asia. Ini kan suatu terobosan. Stiglitz pernah, Mbak? Joseph udah sering. Dia kan banyak. Terus yang Future Shock gitu. Ya, itu. Kemudian Microsoft misalnya Bill Gates. Siapa sih yang tidak kenal, dan juga banyak yang kita pernah juga, Mbak Desi? 2 kali Bill Gates. Itu, dan juga seperti Richard Gere, walaupun Richard Branson, Richard Branson dengan rambut Virginia, putih, Richard Gere yang rambut putih kan? Rambut putih, wajah kamu nyimak juga kan? Dan kalau memang tokoh-tokoh dari istilahnya latar belakang politik yang harus sudah mencapai. Misalnya presiden, perdana menterinya seperti Tony Blair gitu. Jadi mereka sudah mencapai ke titik puncak, bukan lagi dalam aspek kegaduhannya seperti anggota parlemen, tapi sudah ada track recordnya dan kebijakan yang dilahirkan. Jadi banyak sekali presiden, termasuk yang sampai sekarang ini Erdogan misalnya. Erdogan pernah, Mbak ya? Iya. Dan sekarang waktu di CNN dia lagi hampir. Gimana, Mbak, nih Erdogan hampir? Ya, dia diktator yang tidak mau pergi, tapi sekarang ikut round kedua. Dia mau mencoba lagi jadi perdana menteri lagi. Termasuk presiden ya. Ya, termasuk fakta bahwa Mbak Desi itu sebenarnya dekat sekali dengan Presiden Soeharto. Oh ya. Kedekatan yang karena profesi saya kan. Mungkin kamu belum lahir ya, tahun 90 kalian umurnya? Udah tapi masih 1 tahun. Cimit, Mbak. Segini saya, Mbak. Aku lebih gede dikit. Tapi nonton TV enggak, Budi waktu? Nonton lah. Apa waktu itu nonton? Ayo. 90-an kan? Iya. 90-an itu ya Doraemon, Edetam ya, Mbak ya, Sidul anak sekolahan udah. Aneka Ria. Bahkan aku tapi nonton TVRI, ini informasi enggak kayak seputar Indonesia, ada. Pagi. Tentu, ya tentu. Tapi waktu itu yang kita tahu beritanya berita-berita features kan, Mbak ya, tentang kuliner, tentang tempat wisata. Kalau di RCTI dulu sebelum layar emas tuh kan seputar Indonesia, Mbak. Iya. Jadi kita harus nonton berita dulu sebelum nonton layar emas kan. Iya. Jadi dipaksa ya untuk nonton. Tapi sebenarnya tapi itu ada sejarahnya kenapa seputar Indonesia itu jam 6.30 itu juga ada. Gimana? Waktu itu kan waktu itu hanya TVRI katanya yang boleh memproduksi berita. Sementara TV swasta waktu itu nggak boleh. Gimana? Jadi sekarang saya di CNN Indonesia ini sudah rumah saya yang ketiga ya. Sebelumnya kan di Metro TV. Metro TV itu sebagai TV berita pertama. Kalau CNN Indonesia itu merupakan TV digital pertama dan memiliki tentu saja branding CNN. RCTI atau betul-betul TV swasta yang pertama. Jadi betul sekali dulu TV-nya adalah TVRI. TVRI itu kan tidak ada iklan. Istilahnya PR ya, corong inilah penyambung lidah pemerintah. Jadi di situ ada program, misalnya kalau program berita jam 7 kan, malam siaran berita. Wah, dan sangat formal, saya masih ingat waktu itu. Yang namanya berita itu pasti keberhasilan pemerintah Orde Baru, misalnya peletakan batu pertama di mana, ABRI masuk desa, penggalian sumur, pembangunan, pokoknya berita yang namanya itu pembangunan. Pak Harto mancing aja ikannya gede-gede, kelompok pencapir sama petani. Kemudian ada inilah hasil dari harvest atau panen di mana. Pokoknya judulnya itu berita, itu pembangunan. Kalau mau berita yang sebenarnya itu namanya dunia dalam berita kan. Itu jam 9 malam. Dan dunia dalam berita itu ada yang di situ berantem, ada yang bertikai, ada perang. Kalau di Indonesia kan tapi bagus-bagus saja. Di internasional berita sebenarnya. Karena di Indonesia kita memang nggak perlu tahu yang begitu-begitu. Dan di situ ada istilahnya kan SARA, tidak boleh yang menyangkut apapun yang berkaitan dengan sara, suku, agama, ras, dan etnisitas gitu. Jadi pokoknya kita happy semua gitu. It's a happy nation. Terus gimana?
Jadi ketika RCTI itu dimulai, nah RCTI ini kita perlu ketahui itu dimiliki oleh Keluarga. siapa ayo? Bambang Triatmojo. Bambang. Nah, siapa dia? Putranya Pak Harto. Betul. Yang pertama kan? Ya. Kawannya Pak Peter ya. Ya, Ya, kawannya Budi juga kan. Peter bos gue dong, ya, anak kawan gue. Jadi dulu yang memiliki itu memang ada 2 konglomerasi Bimantara yang Dan- namanya dan Raja Wali. Iya. Jadi makanya Peter Sondah ya Mbak ya. ya, jadi RCTI itu Raja Wali Citra Televisi. Nah, waktu saya masuk itu masih dalam betul-betul decoder. Jadi penontonnya mungkin hanya 5 atau 10 orang di Jakarta yang punya Iya. set top box dan harus bayar gitu. Kita punya program namanya Seputar Jakarta. Itu waktu saya masuk itu sekali seminggu dan ya tentang namanya kehidupan di Jakarta gitu. Features, nggak ada kritik untuk pemerintah? Ta- Jadi kita kan nggak boleh membuat berita itu hanya TVRI. Tapi definisi dari berita itu kan kita nggak ada yang tahu kan. Saya rasa pemerintah saat itu juga tidak paham bahwa definisi dari berita itu adalah sesuatu yang menarik bagi masyarakat secara luas. Kenapa menarik? Karena dengan menyangkut kehidupan mereka sehari-hari. Menyangkut dengan apa yang membuat mereka tertarik. Makanya seperti Coldplay, itu kan wah tiba-tiba jadi berita. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang tertarik. Tapi dalam visi pemerintah saat itu berita itu yang berkaitan dengan PR tadi. pemerintah. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, RCTI itu walaupun didirikan oleh Bimantara. dimiliki oleh Bambang Triatmojo, saat itu sebenarnya tujuan dari TV itu adalah bisnis. Iya. Jadi setelah decoder beberapa bulan mereka buka dengan membangun tower sehingga lebih luas cakupannya dan revenue-nya itu dari iklan. Nah, Dan mulai program-program hiburan di situ ya Mbak ya. iklan berarti apa? Berarti kan harus menyajikan program-program yang diminati oleh penonton. Oke. Dan iklan sesuatu yang tidak dimiliki oleh TVRI. Ya. Jadi yang saya lihat tujuannya itu memang bisnis semata. Makanya didirikanlah oleh 2 konglomerasi Untuk ini bisnis hanya revenue. untuk bisnis. Tapi yang kita tidak ketahui ternyata yang namanya media itu sangat-sangat berdampak terhadap masyarakat, terhadap pemirsanya. Jadi seputar Jakarta ketika kita menjadi TV nasional, kita jadi seputar Indonesia dan awal-awalnya ya seolah-olah kita tidak menyajikan berita ya yang bedanya berita sama non berita dulu dalam definisi Desi Anwar kan? masih ingat. Jadi kita pokoknya tidak punya akses ke pemerintah, tidak punya akses untuk mengikuti kegiatan di istana atau pejabat. Gak boleh. Saya waktu itu misalnya waktu ada namanya sampai Dan Quayle, wakil presiden Amerika Serikat datang, saya minta Wapresnya Bush ya. Iya, saya minta mau mendapatkan ID supaya bisa meliput. Oh nggak bisa kan, kamu RCTI nggak bisa meliput karena nggak bisa. You don't have a TV, you don't have news lah istilahnya. Nah, jadi yang saya lakukan adalah wawancara orang-orang biasa. Misalnya ada banjir. Ya banjir di mana, terus keluhan masyarakat, banjir atau ada mobil ditabrak di pintu kereta. Ya. Sering kan terjadi. Kemudian ada kecelakaan. Ya. Dulu kereta Bintaro misalnya. Ya, Bintaro dan sering itu. Jadi film dulu. Nah, kemudian ada kalau 17 Agustus lomba makan durian atau apa kayak Panjat Pinang gitu. Ada saya meliput ini Kantata Takwa waktu itu konser dengan Iwan Fals dan Setiawan Jodi. Yang sebenarnya kalau kita memahami yang namanya nilai berita, itu adalah berita. Kenapa? Karena nilai berita itu ada dampak terhadap masyarakat. Misalnya seperti banjir atau ada kecelakaan. Itu kan sangat berdampak. Dan news value-nya kan tinggi. Sesuatu yang di luar dari normal. Harga naik misalnya. Itu kan berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mudik
pada saat itu kapal oleng, kapal terbalik, dan ini karena muatannya terlalu lebih dan itu menjadi berita. Saya ingat berdiri di samping kapal yang oleng karena kebanyakan kapasitas, itu menjadi berita. Kita tidak touch yang pemerintah karena kita tidak punya akses. Tapi apa yang terjadi? Karena kita hanya menginterview masyarakat, the ordinary people, ya mereka merasa bahwa ini adalah sesuai dengan kepentingan kita. Yang terjadi seputar Indonesia itu ditonton oleh semua. Nah, kenapa kita pasang jam 6.30 sore? Ingat nggak? Kira-kira kenapa? Sebelum Dunia Dalam Berita? Enggak? Ya, betul sekali. Jadi ketika kita memulai RCTI, kita tuh harus merelay setiap jam 7 yang namanya program berita. Yaitu jam berita 7 malam, berita malam. Iya, berita. Jadi kita curi start lah istilahnya. Jadi kita mulai jam 6.30. Dengan berita-berita yang nggak mungkin akan ada di berita malam. Nggak ada berita. Namanya seputar Indonesia. Jadi kejadian. Kita sebutnya majalah, informasi. Tapi secara definisi sesungguhnya itulah berita. Ketika misalnya Cindy Crawford supermodel datang ke Indonesia atau New Kids on the Block, that's news kan? Iya kan? Itu kan nggak ada di TVRI yang begitu begitu. Atau ketika ketika misalnya ada, sering sekali saya waktu itu mengenai anak yang lahir cacat dan lain sebagainya, itu human interest kan? Wah, langsung banyak sumbangan dokter yang bilang, oh ini gampang kok ininya, sehingga kita juga memenuhi kriteria untuk kepedulian kita terhadap masyarakat. Yang terjadi, share and rating kita ketika jam 6.30 tiba itu begini, semakin lama semakin meningkat yang menonton. Ketika berita malam PR tadi jam 7 itu kita harus relay, apa yang terjadi? Drop ratingnya. Because? Karena kita relay, jadi orang mungkin mereka nggak nonton atau mereka switch off. Kenapa nggak ditonton? Ya, tanya aja sendiri kenapa gitu. Ini kita memberikan sesuatu yang menarik bagi masyarakat, tiba-tiba ada inilah siaran berita, ada gini-gini. Jadi bagi masyarakat mungkin sudah terlalu lama dengan gaya seperti itu, sementara seputar Indonesia supaya saya harus cari branding sendiri karena sebenarnya nggak ngerti juga ya cara bikin berita. Oh, TVRI mereka wah serius hanya membacakan, ya kita perkenalkan saya Desi Anwar, jadi ada kedekatan dengan pemirsa dan gaya kita juga menyampaikan juga jauh lebih santai. Orang yang diwawancara itu adalah orang yang masyarakat lah biasa. Siapa yang set definition itu, Mbak? Nggak ada. Ini karena kreativitas kita saja. Kita tidak boleh berita. Jadi kita apa yang berlangsung. Tapi ternyata itulah yang menjadi berita. Apa yang menarik bagi masyarakat itu pada definisinya adalah yang news value. Sehingga ketika jam 6.30 itu kita membangun seputar Indonesia, itu iklannya kan banyak sekali. Iklan artinya apa? Orang nonton, orang suka. Dan revenue kan? Revenue, ya. Nah, ketika ownernya melihat, 6.30 sampai jam 7 tinggi revenue-nya. Pas jam 7 drop. Apa yang mereka lakukan? Mengekstensi yang 6.30 atau melikuidasi yang jam 7. Exactly. Akhirnya keharusan untuk merelay jam 7 itu tidak ada. Jadi kita sudah tidak perlu merelay. Jadi makanya setelah seputar Indonesia itu yang film-film layar emas, ya kan? Because of money, right? Because of money. Ya, dan keputusan. Because of money. Mereka lihat loh, kalau kita relay berarti setengah jam peak hour ini nggak ada masukan karena kan tidak mungkin dong masukin iklan dalam program yang bukan. Dan pertanyaan besarnya, kenapa RCTI dan Seputar Indonesia bisa quote unquote berbeda dengan keputusan negara
Karena RCTI itu negara itu sendiri. Iya, persis. Nah, karena pada saat itu money is everything ya. Itu RCTI itu akhirnya menjelma jadi cash cow dari Bisnisnya Cendana. bisnis. Nah, balik ke pertanyaan, kalau dulu kan mulai dekat. Iya. Pak Harto. Ke Pak Harto gitu. Jadi pada saat itu seputar Indonesia itu sangat populer sehingga Gubernur DKI waktu itu Pak Suryadi. bukan sebelumnya Pak Wiyogo. Wiyogo ya, dia nggak akan mau mulai konferensi pers atau memberikan statement kalau belum melihat yang namanya itu logo RCTI. Nah ini logo RCTI itu juga kita yang bikin. Dulu kan kalau TVRI kan nggak ada logo-logo TVRI, tapi kita merasa wah ini harus membedakan, kalau kita ke lapangan kita harus bangga dong. Jadi kita bikin namanya logo RCTI. Jadi dia tunggu baru ada logo RCTI baru dia mau gitu. Kenapa? Ya karena orang menonton RCTI. Sehingga ketika Presiden Soeharto itu harus melawat ke luar negeri, saya ingat dia harus menghadiri UN Summit ya di New York. Saya tuh diminta ikut. Kenapa? Ini yang minta saya tuh Pak Murdiono, ingat sih Pak Mur dia. Ceknek. Ya, kalau dulu kan penyambung lidah Soeharto, Mensesnek itu seperti seolah perdana menterinya lah. Kalau zaman itu, karena Presiden Soeharto tuh nggak pernah seperti presiden sekarang yang tampil ngomong kasih dia. Spokespersonnya Pak Mur aja pokoknya. Ada Pak Mur atau Pak Harmoko ya sebagai Harmoko, Menteri Penerangannya. Tapi Pak Mur lah yang dia itu paling paham gitu. Terus dia bilang, kita lihat kalau kita tidak melibatkan RCTI, Anda tidak ikut, ya siapa yang mau tahu kegiatan Presiden? Karena orang sedang tidak nonton lagi yang namanya TVRI. Mereka semua sudah beralih ke seputar Indonesia. Jadi setiap tahun sampai beliau akhirnya lengser ke Prabon, saya pasti ikut. Pengalaman apa Mbak yang? Oh, berarti sesama wartawan istana lu. Dia tapi saya nggak punya ID istana. Saya nggak pernah mau. Iya. Itu ada ceritanya juga, tapi saya bilang kalau saya ikut. Jadi nggak bersama-sama Mas Osdar gitu ya, jadi wartawan istana ya, gitu. Tapi kalau kita ke luar negeri pasti ada gitu. Ada Tunku Malinda, ada Linda Jalil, ada Osdar, ada ya teman-teman yang Ansel yang sudah senior lah sekarang itu. Pasti mereka juga ingat ya kalau kita. Hanya saya nggak pernah meliput gitu. Karena saya nggak mau. Karena secara prinsip saya nggak mau. Itu juga mungkin harus cerita sendiri itu kenapa. Tapi pengalaman apa Mbak yang menarik, dan bagaimana Mbak Desi melihat sosok Presiden Soeharto sendiri on your perspective ya? Kalau kita kan melihat dia post factum, tentunya orang seperti saya dan Ari kan melihatnya ini menakutkan, otoriter, jahat, pembunuh dan lain sebagainya. Sekarang ingat nggak? Apakah pernah Presiden Soeharto itu memberikan pernyataan gitu ke umum? Kayak kalau misalnya kalau sekarang kan itu terbiasa Presiden Jokowi kasih speech kayak ini kan ini nggak pernah kan? Dulu nggak pernah Mbak ya? Kalau Mbak Desi kita pun nggak tahu Mbak dulu. Nggak pernah. Saya pernah coba waktu itu kita ke Bosnia, kan ingat pertikaian di Bosnia Herzegovina. Dan dia turun dari pesawat ke Bosnia, saya di Kroasia waktu itu, dan saya sodorkan mikrofon. Bapak gimana tadi perjalanannya, apa hasilnya gitu. Dia kelihatan kaget terus bilang, oh ini tanyakan dengan Menteri Luar Negeri. Saya sempat ditegur waktu itu sama Menteri Ali Alatas. Sejak kapan kamu nodong-nodong ini mikrofon ke presiden gitu? Jadi nggak ada doorstop presiden, nggak ada, no way. Nggak ada. Dan saya kayak nggak tahu aja sih Des gitu. Karena memang yang namanya sosok Presiden Soeharto itu nggak banyak bicara. Ya, kalau menurut Pak Mur itu harus paham isyaratnya. Dan sering sekali terjadi kesalahpahaman. Saya bisa sebut waktu itu kesalahpahaman.
menginterpretasi kalau dianya mengangguk. Mengangguk katanya bukan berarti menyetujui. Kalau kita mengangguk, ya mengangguk berarti oke, I'm listening, saya mendengarkan, tapi bukan berarti saya setuju. Jadi misalnya kalau Budi bilang, Mbak Desi, saya boleh nggak pakai kemeja ini besok? Terus kan saya begini, dia bilang, oh, nanti bilang sama Ari, oh boleh kok katanya. Saya enggak, saya hanya gini, saya bilang, saya mendengarkan request Anda. Buat orang Sumatera mungkin dianggapnya, oh ini setuju barang ini. Ayo kita gas. Nah itu sering sekali. Jadi mungkin kesannya itu adalah ada aura yang memang orang tidak bisa mendekatinya. Jadi kalau masuk ke ruangan tuh semuanya diam, langsung keringet dingin, ketakutan, ya memang. Karena bukan dari dianya, tapi what's happening-nya itu. Ya tiba-tiba ada aja yang menghilang. Tiba-tiba ada aja yang apa gitu. Ya, Jadi ketakutannya dari cerita-cerita itu, jadi orang belum betul nggak mau berbuat. Karena Orde Baru itu sebagai suatu sistem pemerintahan itu sangat efektif. Machinery-nya itu sangat canggih. Dan betul-betul monolitik gitu. Bayangin ini kan sangat sentral ya. Sampai ke ujung pelosok itu kan semua kan tunduk. Parlemen kan itu dulu artinya apa? Rubber stamp kan. Padahal ini kan manusia-manusia kan, mereka semua. Partai politik coba lihat yang namanya Golkar. Sebenarnya kan bukan partai kan, golongan. Yang lain yang partai lain kan mereka ya otomatis kalau bukan Golkar ya good luck aja. Ya kan? Jadi it's luar biasa kalau kita lihat ini adalah suatu perusahaan yang akhirnya memang betul-betul sangat efektif. Kalau digunakan untuk kebaikan, dan banyak pada awal-awalnya digunakan untuk kebaikan, itu pembangunan. Berapa ya jalanan yang dibangun, sampai yang namanya puskesmas sama posyandu kita itu, saya bicara dengan aktris Audrey Hepburn itu sampai dengar gitu. Program KB-nya, Inpres-nya, ABRI masuk desa, ya kan? Yang pembangunan infrastruktur. Itu kan Indonesia dianggap waktu itu one of the Asian Tigers. Ya, ekonominya waktu itu 7%. Sekarang kita mimpi kalau 7%. Ketika bagus-bagusnya. Tahun 83, swasembada beras kita diakui oleh FAO. Sekarang kita mati-matian untuk selalu menjaga kedaulatan pangan. Gitu. Jadi kita nggak boleh lupa juga. Makanya sekarang banyak yang zaman dulu memang lebih enakan zaman Hanya setelah anak-anaknya itu punya bisnis, termasuk SCTI, semua ya, bisnis jalan tol, bisnis ini, bisnis itu semua kan, di sini yang menjadi moral hazard. Kalau perekonomiannya lagi bagus, nggak apa-apa. Semua kapal sampai yang perahu terkecil pun ikut terangkat. Tapi kalau kapalnya karam, yang semua karam, tahun 2007 kita krisis moneter, 97 kita krismon, ya itu yang terjadi adalah ya bubar. Gitu. Menarik nih Mbak. Ini kita kan sebenarnya kepengen mengajak teman-teman para pemirsa kalau bahasa RCTI, pemirsa RCTI ini ya, untuk melihat lagi kembali ke masa lalu, melihat bagaimana waktu itu selain mahasiswa, selain tentara yang katanya pecah, selain pergolakan politik, selain krisis moneter, ada peran pers, terutama TV swasta di situ yang juga ikut membawa arus demokratisasi yang ujungnya kita tahu monumennya adalah Soeharto mundur. Nah, lengser ke Prabon, mandek Pandito. Sorry Mbak, sementara ini semua TV-TV-nya SCTV, Indosiar,
RCTI punya RCTI. Bambang Tri, SCTV punya waktu kroninya juga, TPI punya TV Mbak Tutut, Mbak Tutut. ada Antv punya SCTV Latif. juga ada Pak Dwi Katmono kan di Iya. situ kan. Abdul Dan Latif waktu ingat, ada Latifi kan, Latif, ingat, iya. dan Indosiar. Antv punya Bakri ya Mbak ya. Ya, Indosiar. Indonesia punya Salim. Jadi karena kesuksesan dari bisnis model memiliki TV, ingat bisnis modelnya hanya khusus untuk revenue, menguntungkan. Ini adalah zaman kejayaan iklan. Orang Indonesia nggak pernah nonton iklan, tiba-tiba wah punya iklan, dan iklannya ini mendapatkan perhatian luar biasa, ya. Bintang Jadi- iklan pun bisa jadi artis kan. Jadi industri televisi ini melahirkan industri periklanan, industri perfilman, persinetronan, ya kan? Iya. Ada bintang sinetron, sehingga kalau dari segi bisnis luar biasa. Cuman yang dilupakan, ya, saking euforia untuk mendapatkan iklan sebanyak-banyaknya, ada satu aspek lagi dari televisi yang menurut saya itu kunci. Bayangkan Indonesia itu lebih dari 80%, mungkin 90% ya yang punya TV, dan TV juga harganya semakin lama semakin murah. Itu mendapatkan informasinya itu dari TV. Oke. TV itu sumber hiburan kan, nonton TV lah. Golden Girls, Sidul. apa MacGyver, Sidul, Bagito, Doraemon, Bagito. Turtle Ninja, apa nggak tahu waktu itu kamu masih kecil mungkin nontonnya yang Doraemon, Sensei. yang itu aspeknya. Yang Power satu Rangers. lagi itu adalah aspek informasi. Oke. Nah, informasi itu ya banyak mengenai macam-macam informasi berdasarkan pengetahuan. Kita bisa lihat film-film tentang dunia lain, traveling dan lain sebagainya, informasi tentang apa yang terjadi di lingkungan dan tentu saja apa yang terjadi. Current issues. Ya. Ya. Yang kita sebut berita itu. Terakhir itu adalah aspek edukasi. Apa yang terjadi ketika kita memberikan informasi? Orang lebih tercerahkan. Jadi ketika saya mulai dari ketika RCTI tahun 90, ini ketika Jauh saya mulai ya, reformasi sebelumnya itu hanya TVRI, masuk 90. Dalam 7 tahun ada Seputar Indonesia yang jam 6.30. Ini menjadi paling populer sampai sekarang sebenarnya, yang dari top of mind. Kalau orang bicara berita itu pasti Seputar Indonesia. Di Relay, di Trijaya juga. Kita buka lagi lapak-lapak baru di jam-jam yang orang itu tidak pernah nonton TV. Pagi. Kan kalau dulu nonton TV mulainya kan dari jam 7 jam sore malam ya. Kita mulai dari 6 pagi, nuansa pagi, sehingga membuka ruang baru untuk orang mendapatkan informasi di pagi hari. Kemudian ada buletin siang, buletin malam. Akhirnya saya bilang kenapa harus jam-jam tertentu, kenapa nggak tiap jam? Sekilas info, tiap jam kita sajikan Gitu, yang terakhir, berita yang terakhir itu. Jadi setiap jam, jadi ala-ala 24 hour news lah waktu itu. Dan nah, selama 7 tahun ini ada yang namanya bagaimana kita mendapatkan feedback dari pemirsa, ya kan? Kalau sekarang kan gampang. Kalau dulu mungkin ini zamannya masih zaman telepon. Jadi kita undang kalau orang mau kasih pendapat, mereka telepon. Ya. Jadi kita bikin program talk show. Nah, ini lahir talk show di TVRI kan nggak pernah punya. Nah, talk show yang ujung-ujungnya kan kalau talk show apa gitu. Current issues kan, mungkin tentang ya harga naik, kemacetan, kemudian kok ada kalau kecelakaan itu ujung-ujungnya nih salah siapa ya? Salah urus nih. Jadi selama 7 tahun masyarakat Indonesia diedukasi untuk memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi kita memainkan peran sebagai pencerah. Kalau dulu mungkin berita yang dari TVRI itu adalah Presiden Soeharto meletakkan batu pertama untuk membangun apa gitu.
Itu kan one way. Mancing di Kalau Ancol. ini kita memberikan apa yang memang dibutuhkan, penting, tapi kita juga menyerap aspirasi dengan mendengarkan komentar. Di tahun 90-an pertengahan mulai lahir apa? Apa Mbak? Ayo. Lahir apa mana kita tahu? Apa? Yang kita sekarang itu tidak bisa hidup credit tanpa card, handphone. Oh. Motorola itu 90-an. Itu awal jadi handphone saya pertama, saya masih ingat itu seperti batu bata itu Siemens yang harganya luar biasa mahalnya dan berat. SMS. Jadi kita bikin program yang feedbacknya bisa SMS, ada quiz SMS. Jadi orang jari-jari ada pepeng. Tapi termasuk feedback untuk program. Misalnya talk show kan live kan. Nah, kalau live mungkin orang telepon atau kirim SMS. Mbak, tapi tanya itu pertanyaan. Kan, secara ini kan agak berbahaya, apalagi menyentil soal current issue. Itu kan pasti harus ada yang disalahkan, harus ada yang disentil, harus ada yang diserempet sedikit. Jadi gimana? Betul sekali. Kalau diserempet pasti kita ditelepon. Jangan. Hanya ya pertama kita terlalu penting. Kita cash cow. Nggak akan mungkin tiba-tiba dibredel kan. Kalau dulu di koran. Anak-anak nggak tahu nih cash cow nih apa nih. Cash cow ini di mana uang itu didapatkan dari bisnis ini. Sapi perah. Jadi misalnya kalau dulu ada Tempo pernah kan menyentil soal kapal usang yang dibeli waktu itu oleh Jerman dulu akhirnya dibredel. Pokoknya koran dibredel. TV sendiri akhirnya dimarahin kan. Jangan dong. Ini udah mulai nyerempet, udah kita back off. Tapi kita nanti coba lagi. Pada akhirnya kita sudah tahu batas yang paling tidak boleh itu kalau langsung menyinggung presiden sendiri dan keluarganya. Tapi di lain itu kan boleh dong. Kita kritik mengenai infrastruktur yang nggak beres atau masalah ekonomi, harga naik dan lain sebagainya. Sehingga dalam waktu 7 tahun ini, 8 tahun, terjadi semacam pencerahan dan pendidikan pada masyarakat dan membuat mereka tuh jauh lebih kritis. Kok bisa ya begini ya? Salah siapa? Saya sering sekali kena marah loh Budi. Gimana tuh? Misalnya memberitakan siapa tukang marahnya siapa biasanya? Biasanya itu ya itu ujungnya kan name. dari yang punya sama istri yang punya, dia akan menelpon ke yang dia pegang, mungkin PFG dalam hal itu atau PFG lagi. Karena dia kan ininya buffernya. PFG dulu galak gak Mbak? Enggak. Apa lebih CS? Sangat inilah kreatif. Jadi kita sebenarnya membangun ini sama-sama kan. Cuman dia selalu yang dapat ini kan, dapat kalau protes, menterinya protes, ini saya sering sekali udah berapa kali dipecat ya. Ini karena dia dimarahin sama misalnya menterinya. Kok ada sih ini berita tentang korupsi terus pakai gambarnya rumah saya dan lainnya. Akhirnya saya yang kena marah. Saya bilang loh, ya udah kalau pecat ya pecat aja. Tapi ujung-ujungnya wow nggak boleh dong main pecat-pecatan, nggak bagus nanti yang punya TV marahin waktu itu kok ada pemecatan itu. Memang inilah. Pada saat itu dinamika kepemilikan ini tuh masih sangat terasa. Tapi belum lagi dari Menteri Penerangan. Berapa kali saya ditegur waktu itu soal Marsinah. Kan saya membuat program tentang Marsinah. Atau mungkin masih ingatkan yang seorang karyawati yang dibunuh dan karena dia memprotes gitu. Dan jadi kita harus terus-menerus mencoba tapi back off. Mencoba back off. Tapi pada intinya, poinnya adalah masyarakat sudah dibiasakan untuk mengkritik, mengutarakan pendapat, dan juga beropini. Sehingga ketika Krismon itu terjadi pada tahun 97, dan satu negeri dari dolarnya yang dulu hanya $1 itu Rp2.000, tiba-tiba jadi Rp17.000, selalu nanya, ini salah siapa? Kok bisa begini? Ya, ujung-ujungnya salah urus negaranya.
oh siapa pelakunya? Oh ternyata yang membuat kita terperosok ini karena the moral hazard, karena terlalu banyak bisnis yang merupakan bisnis KKN dan tidak ada akuntabilitas yang jelas, sehingga karena kesalahan segelintir orang ini semua kena. Gitu. Jadi ya itu berjalan aja tuh bisa dengan baik, dengan lancar di. Ya itu ada proses. Saya ingat waktu tahun 97 ketika krisis moneter itu kan terjadi di Thailand ketika mata uang Thailand baht itu hancur. Kita kena imbas. Saya tuh berapa ekonom yang saya wawancara. Karena ini sekarang rupiah sudah 3.000 loh. Oh enggak, ini hanya koreksi sementara. Terus loh rupiah sudah 4.000 enggak? Oh ini masih dalam watas kewajaran. Ini sudah 5.000. Jadi tidak ada yang bisa prediksi bahwa Indonesia itu ternyata fundamental dari perekonomiannya itu sangat rapuh. Kenapa sangat rapuh? Karena industrinya itu berbasis industri KKN. KKN di mana yang minjam ya, yang dolar itu mereka tidak menggunakannya untuk memperkuat fundamentalnya, tapi adalah untuk membiayai bisnis-bisnis lain. Jadi utangnya akhirnya ke itu saja, sehingga ketika dolarnya sudah menguat, rupiahnya bukan menguat lagi ini sudah bayangkan dari 2.000 ya overnight hanya dalam waktu jadi 17.000. Yang terjadi itu ada berapa bank yang dilikuidasi. Bayangkan bank kan, kita kan ke bank itu apa, trust kan, kita taruh uang kita terus tiba-tiba besok nggak ada kan banknya. Itu kan sudah menyangkut kehidupan semua orang. Saya satu hari ke bank mengambil, ternyata udah ada segel di banknya karena banknya kena likuidasi. Berapa bank yang kena karena memberikan pinjaman yang tidak ada basis fundamentalnya, nggak bisa dibayar atas dasar ini ya, kedekatan ya. Jadi ketika kita betul-betul naik daun ya, istilahnya pada tahun 80-an bebas ini ya, pada pas inilah banyak sekali bank-bank yang lahir dan lain sebagainya, tapi semua tidak dibarengi dengan yang namanya prinsip good governance. Ya, semuanya itu berdasarkan ya itu KKN itu. Jadi kita minjem dari bank untuk diri kita sendiri, tapi pakai uang rakyat. Pas kita tidak bisa membayar hutang, banknya juga default. Negara yang suruh tanggung. Ya, negara yang suruh tanggung. Akhirnya akhirnya terjadi kita jadi ke IMF. Nah di sini mulainya kehancuran karena bayangkan, nggak tahu ya, kamu mungkin belum punya saving waktu itu. Saya salary, saya masih ingat itu ke bank, terus hanya punya 10.000 di kantong. Terus saya bilang, saya telepon Peter, do you know how much money I have in my pocket? This stupid bank is no longer there. Bayangin mau ke bank besok, terus tiba-tiba banknya udah nggak ada. Terus, what happened? Iya, bayangkan itu dikali lipat ke berapa juta orang itu. Ada berapa bank waktu itu? Saya lupa nih, harus di Google ini. 16-an bank gitu. It's a lot of money kan. It's a lot of bankers kan. Bank Duta, bank ini, bank itu, bank macam, bank Tata, bank Andromeda, bank itu. Akhirnya lapor Bang Peter ini. Tapi yang nggak bisa bayar hutang kan siapa gitu loh kok. Nah itu tanpa, going back to your questionnya agak berbelit-belit jawabnya, tapi kembali ke pertanyaan ini, peran dari media ini justru karena masyarakat sudah dibiasakan bertanya, mengkritisi, memberi opini, dan juga meminta pertanggungjawaban. Indonesia itu bisa melakukan reformasi, bukan revolusi. Kalau misalnya kita lihat Arab Spring yang 2010, mereka harus, pemimpinnya sampai harus lari-lari dan dikejar, mungkin dibunuh Gaddafi dan karena mereka tidak mau mundur. Karena mereka tidak terbiasa dengan memiliki media yang memberikan feedback. Kalau dengan RCTI, SCTV, dan TV-TV swasta lain sudah terbiasa mungkin
bagi pemimpin melihat, wah ini kalau saya melakukan A misalnya, pasukan dikerahkan dan oppress ya, masyarakatnya dilawan, pasti negara ini nggak akan utuh, bisa hancurkan. Jadi kesadaran itu ada. Makanya akhirnya resign, lengser ke Prabon. Gak sempat diadili karena yang menjadi penggantinya semuanya masih ganti baju aja, pura-pura jadi reformis semua, ya enggak? Enggak tahu, jangan nanya kita dong. Menurut Mbak Desi ya? Iya loh. Siapa yang jadi kan? Anggota oposisi, tapi yang semua tokoh-tokohnya kan semua masih tokoh old politicians yang kecuali Opung Panda waktu itu. Ya kecuali Opung dan PDIP kan waktu itu. Mereka adalah yang betul-betul oposisi. Tapi kan yang lain kan semuanya hanya ganti baju saja. Tapi habit itu kan sebenarnya masih ada di situ. Dan saya lihat di sini kenapa 10 tahun kemudian ketika beliau wafat, tiba-tiba jadi semua orang mengantarkannya ke peristirahatannya terakhir sebagai pahlawan kan. Soeharto. Ingat nggak kamu? Iya. Kan? Iya. Dan waktu itu inget banget ya, aku masih kecil, lu nggak tahu lu nonton apa nggak ya? Live terpanjang yang pernah aku tonton itu di RCTI waktu itu meninggalnya Ibu Tin waktu itu ya. Iya. Iya Mbak ya? 96 ya Mbak ya? Tapi itu masih masa jajanya Orde Baru. Iya. Saya harus ini paksa sama Peter itu sampai terus ini kita TV pool sampai yang dari TVRI ikut. Sama dengan waktu Princess Diana meninggal kan gitu semua. Oh iya itu tahun berapa ya? 97 ya Mbak ya? Segituan juga lah. Nah Mbak, kita masuk kembali ke detik-detik menjelang newsroom ya. Iya, newsroom, bagaimana salah satunya kan perlawanan newsroom terhadap situasi yang ada sehingga ikut mendorong proses reformasi menjadi lebih cepat. Ini banyak cerita yang mungkin banyak orang belum tahu juga. Dan kita dengar mitosnya juga. Nah, baru kali ini mau dengerin dari orang yang langsung di pelakunya kan. Iya, soal ada di newsroom waktu itu. Ada di newsroom RCTI. Dan waktu itu situasi genting, Anda yang punya keluarga cendana nggak mungkin keras, tapi akhirnya memilih untuk bersikap. Apa yang terjadi dan bisa diceritain 25 tahun yang lalu ya, nggak kerasa 25 tahun Mbak Des. Mungkin banyak sekali teman-teman Anda waktu itu nonton mungkin belum lahir atau merasa bahwa Indonesia emang dari dulu demokrasi kok negaranya. Ya sistemnya memang begini-begini saja gitu, dan kita lahir dengan medsos kan. Usia berapa waktu itu Mbak? Saya sih jangan tanya, saya justru harus tanya kalian waktu itu umurnya berapa? Apa ingatan kalian? Budi waktu itu umur berapa? Oh, kelas 4 SD kali ya. SD. Ya, dua. Mungkin ingatan saya adalah saya kelas 2 SD. Mainan mama saya aja. Ya itu masih main ini Doraemon dan macam-macam ya. Power Rangers. Iya, Power Rangers masih. Apa yang terjadi Mbak Des? Jadi 90 katanya tahun ada 98. heroisme dari newsroom dan sebenarnya newsroom ke newsroom ke, dianggap herois karena pada waktu itu ini medianya punya. Kita harus pintar melihat situ. Saya hanya bisa bicara dari tentu saja kacamata saya karena saya yang melakukan. Jadi ini lebih ke bukan karena saya tidak akan bicara ini yang terjadi dan siapa di balik huru hara bulan Mei. Tapi lebih ke pengalaman saya waktu itu ketika di newsroom, dan saya itu posisi saya di RCTI itu Wapemred, wakil Pemred. Udah Wapemred. Ya. Atau nomor 2. Pemrednya Pak Kris ya? Kris Kelana. Nah, yang menarik saat itu kalau kita di TV itu semuanya secara de jure, kalau nggak de facto, kan saya orangnya nggak politis tapi harus istilahnya jadi kader Golkar. Jadi Harmoko waktu itu sedang menyiapkan pemilu. Jadi Presiden Soeharto itu ingin mengadakan pemilu, itu akan ada pemilu lagi, dan seperti biasa kan kalau pemilu tuh 85% mendukung gitu. Jadi Kris waktu itu lagi
campaign di mana, kampanye Golkar di Sebagai orang Golkar. Jadi redaksi itu memang saat itu di bawah saya, dan ada juga Adolf di situ. Adolf Posuma. Hai Adolf, kalau nggak tahu di mana dia sekarang. Dan kejadian yang selama itu dari krisis moneter menjadi krisis total, kita kan sudah ikuti. Dari tahun 97, tanyakan kok bisa ini terjadi, harga pokok semuanya jadi meningkat, kita menjadi bagi inilah didikte oleh IMF. Kemudian suara-suara mahasiswa untuk mengkritik bahwa wah ini harus ada reformasi, nggak bisa kayak begini. Itu kan kita sudah terus-menerus ikuti. Sampai akhirnya terjadi Mei huru-hara yang di Jakarta itu yang terjadi, ya tentu kita beritakan semua. Dan ketika kita memberitakannya, karena sebenarnya isinya itu sudah langsung kan mau tidak mau konfrontatif terhadap pemerintahan, karena sudah kritis kan. Beda misalnya kalau beritanya tentang berita ekonomi, kita di bawah IMF gitu. Itu masih... Wah, sangat bagi Indonesia sangat memalukan. Tapi dengan memberitakan turun, pemerintahan harus turun, Presiden Soeharto harus turun, itu kan beda kan? Gitu. Klimaksnya itu sebenarnya ketika mahasiswa demonstrasi. Ingat nggak mereka demonstrasi di mana? Itu ikonik sekali foto-fotonya. Di Semanggi ya? Di Sakti. Kan yang ikonik itu. Oh, ini Karlina Laksono. Di gedung DPR MPR. DPR. Tapi mereka manjat ke atas. Saya kesana masih ada saya foto saya di situ. Tuh pada naik ke atas kan. Terus menerus demo kan. Demo, dan ada waktu itu saya kirim salah satu dari reporter RCTI, kan tentu saja meliput, dan katanya Megawati akan datang ke gedung DPR MPR, jadi semua turun. Nah, salah satu kebetulan reporter saya itu agak lambat kukut-kukutnya. Jadi dia sama kameranya masih di ruangan press room ya. Ini Mbak Dana bukan, Mbak? Bukan, Dian waktu itu kalau nggak salah. Okay. Dian Islamiati. Datang Harmoko dan kawan-kawan jadi ketua MPR kan waktu itu. Mereka memberikan press statement, minta presiden untuk turun hari Kamis. Waktu itu kalau nggak salah hari Senin. Pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan. Itu terekam. Kita hanya satu-satu yang merekam, yang lain nggak ada di situ. Bayangkan ini Harmoko tahu kan siapa? Loyalis utama. Yang kalau perlu dia selalu bilang, wah Pak Presiden pemilu ini 99,9% mendukung gitu. Tiba-tiba memberikan pernyataan seperti itu bersama anggota MPR, DPR yang lain. Saya dapat kaset itu, saya lihat, wow, langsung ketik sekilas info. Jadi setelah dapat itu hanya RCTI yang dapat? Hanya RCTI dapat. Kemudian langsung kembali ke kantor. Langsung kembali ke kantor. Langsung bawa, saya lihat. Di kantor kan istilahnya itu pemretnya lagi sibuk campaigning di Kalimantan kalau nggak salah. Seputar Indonesia itu PT Sindo itu bukan bagian dari RCTI, kita perusahaan sendiri, otonomus sendiri. Jadi yang paling tinggi itu ya pemretnya gitu. Dan saya masukin kasetnya, terus bikin sekilas info bahwa Ketua MPR ada pernyataan ini, dan saya mainkan.
Kutuk turun yang pemimpin, salah satu pimpinan dari RCTI. Saya ini dapat telepon dari Jalan Tanjung yang nanyain, kok ada di TV saya pernyataan bahwa presiden harus turun. Saya bilang, loh, selama ini kan apa yang peraturan yang harus kita selalu ikuti? Apa kata Harmoko kita harus tayangkan kan? Iya, saya bilang, loh, ya karena dia kebetulan ini, tapi ya dia dia menyatakan ini, ya ini kan selama ini kita kan hanya ikut gitu. Terus saya dapat telepon bahkan dari luar negeri itu, wah minta kopi, wah ini pada mau kasih, minta kopi, nggak perlu kita charge atau. Desi Anwar memerintahkan untuk mengkopi. Jadi ada yang minta, itu. jadi termasuk TV asing, TV-TV lain mereka mau minta kopi pernyataan ini. CNN dan lain-lain pastinya kan. Iya, wah, terus ini kan, saya juga dalam hati, wah ini, tapi kalau ini kan Giants yang Harmoko, ya Harmoko itu kan Menteri Penerangan, kita kan bagian dari yang harus mengikuti dong. Waktu itu ketua parlemen ya, ketua MPR DPR kan. Iya, dan bagi kita tuh apa yang dia ucapkan itu adalah kebijakan gitu. Kebetulan aja kali ini nggak. Dan pada saat itu juga kakak saya itu Dewi, dia adalah di kantornya Wapres, Presiden ya, Pak Habibie. Dan saya kasih tahu, ada ini loh statement ini gitu. Jadi I have my insider information juga. Dan saya tuh istilahnya dari owner lewat direksi RCTI itu basically saying this is dangerous gitu. Karena yang punya TV nggak suka. Jadi terus saya bilang, ya setahu saya kita kan juga PT Sindo. Bos saya kan lagi nggak ada di sini melimpahkan redaksi ini, ya saya, I'm not, you are CTI, I'm PT Sindo. Terus ya seperti saya katakan tadi, ini pernyataan dari pemerintah gitu. Ya tapi kelihatannya nggak akan begitu. Benar malamnya Pak Wiranto memberikan keterangan. Wiranto ingat kan? Dewati itu Panglima kan? Ya. Oh nggak ada itu, mundur-mundur. Panglima akan mengamankan. Dalam hati, waduh. Dan saya nonton itu, saya pikir, wow, ini gimana ya? Iya. Pak Wiranto sendiri kan yang ngomong. Jadi siangnya Harmoko dan kawan-kawan, malamnya jadi seolah-olah bahwa oke, yang pegang kekuatan siapa? Kan bukan Pak Harmoko yang punya pasukan dan senjata. Jadi saya sempat ini juga, tapi saya lihat ini bahwa pengaruh dari arus reformasi itu sudah lewat titik balik. Jadi kalau dam gitu, itu udah bocor, udah nggak bisa ditutup lagi gitu, hanya tinggal waktu. Dan betul, hari-hari ke depan ternyata para menteri mundur kan, ingat kan? Titik-titik. 14 menteri ya Mbak. Nah, yang paling menjadi, saya yakin ini akan terjadi ketika saya dikasih tahu bahwa Pak Habibie sendiri sudah menulis surat pengunduran dirinya, karena Pak Habibie kan paling loyal kan pada Presiden Soeharto. Dan saya dikasih tahu, bahwa dia sudah menulis, dan kelihatannya kekuatan rakyat itu, kekuatan massa itu sudah terlalu kuat, dan Presiden akan melakukan hal untuk menyelamatkan negara lah. Jadi yaitu Kamis, baru karena Pak Habibie mundur.
Oh iya, dia menulis surat. Jadi kenapa Pak Habibie jadi wapres? Kan dia dari dulu kan yang paling dekat dengan Presiden Soeharto kan. Jadi kelihatannya ya memang sudah tidak ada jalan lain. Dan jadi waktu itu Pak, selain 14 menteri yang mundur, Pak Habibie pun juga menulis surat. Paling terakhir ya. Paling terakhir. Ya. Oh gitu ya. Karena di buku sejarah cuma 14 menteri yang kemudian membuat tapi merasa Pak Habibie Harto. juga, ya Pak Habibie juga sudah. Ini nggak tahu, mungkin harus interview my sister ya. Iya, karena yang pasti yang paling dekat, yang paling. Iya. Tapi saya kan dapat, saya selalu kan tanya juga, ini gimana ya? Yang drafting kalau misalnya, masih Budi Fortuna. Nggak, misalnya gimana ya kalau misalnya ternyata TNI tiba-tiba ingin mengamankan Presiden Soeharto, maksudnya apa kan? Tapi akhirnya mengambil sikap itu lengser ke Prabowo. Yang menurut saya ini tidak akan terjadi kalau Indonesia tidak memiliki media yang jumlahnya sudah relatif banyak, sangat dinamis, dan masyarakatnya sudah mulai kecanduan terhadap informasi. Mbak, tapi kan waktu itu Mbak Desi masih ada di bawah media yang dimiliki oleh keluarga Cendana gitu. Tekanan apa yang Mbak Desi terima dan bagaimana Mbak Desi mencoba melawan itu? Misalnya gini, kita juga dengar cerita bagaimana ketika tidak dilarang meliput demo atau memberikan simpati bagi para korban yang berjatuhan, itu Mbak Desi pakai pita hitam gitu ketika siaran. Itu ada cerita. Terus terang mungkin waktu itu pertama ya, saya masih muda ya di situ, istilahnya semangat untuk berjuang dan menegakkan the truth, you know. Yang ya seperti misalnya kasus Marsinah itu kan saya bikin liputan khusus yang ternyata sampai mau diancam dipecat berapa kali, dan yang berkaitan dengan korupsi juga karena sudah mulai nyerempet terhadap kekuasaan, kan ini no itu tekanan dari owner biasanya dan juga tangan panjangnya owner. Tapi saya lihat Budi ya, orang itu nontonnya sumber informasinya waktu itu khusus untuk berita informasi dari RCTI. Yang TV-TV lain cut paste, jadi tone-nya tuh sama. Jadi dikali berapa aja gitu. Jadi misalnya SCTV ada liputan 6. Ya, sebenarnya kan cut paste dari yang kita lakukan. Jadi nggak akan misalnya kita nonton ini kejadian A terus di SCTV bilangnya kejadian B, enggak, karena kita memang itulah pakemnya, karena ini adalah format yang paling memang menarik gitu. Jadi saya lihat kekuatan pemirsa itu jauh lebih besar daripada tekanan, karena ujung-ujungnya kita nggak akan bisa tidak seperti Tempo atau di Bredel, karena yang punya siapa? Bisa memberedel diri sendiri. Iya, nggak bisa. Yang bisa dan cuan lagi. Nah, ketika saya pernah pakai pita hitam tuh gimana Mbak cerita? Pakai pita hitam itu karena ada tewas ya, ada Trisakti korban yang ditembak itu, yang sampai sekarang kita masih belum mendapatkan kejelasan dan keadilan. Nah, ini juga sesuatu yang menurut saya itu corengan hitam ya dalam sejarah demokrasi kita. Saya kan jelas di sini kita harus berpihak itu kepada victim, kepada yang dianiaya kan. Jadi saya pakai, tapi saya pinter, saya pakai jaket hitam, jas hitam, saya pakai pita hitam. Tapi ternyata saking diplototin kali, saya dipanggil loh, Pak Is waktu itu, Pak Is Hadi. Saya dimarahin, kok kamu memprovokasi apa, nggak pokoknya tidak nggak oke lah pakai pita hitam. Saya bilang nggak oke-nya itu dari mana? Kita kan ini ada tragedi kemanusiaan. Ya tapi kan kamu harus objektif, harus seimbang. And I said, mana mungkin
seimbang itu kalau ada dua pihak yang bertikai. Ya kan? Misalnya antara Budi sama Ari berantem, ya saya tengah. Tapi kalau ternyata Ari itu membuli sampai Budinya teraniaya, ya seimbangnya bagaimana orang nggak seimbang? Pertama badannya lebih besar, ya kan? Dan lebih korban. Mati pula. Nah, persis yang seperti saya dikritik. Kenapa kamu nggak dari sisi yang waktu Marsinah, dari sisi pemilik pabriknya waktu itu yang loh? Orangnya sudah meninggal dalam keadaan mengenaskan dan diperkosa dan lain sebagainya. Mana justru di sini kehadiran pers itu untuk membela dan kebenaran, dan kebenarannya itu adalah ada terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ya ini wah kamu mau gini akhirnya disuruh di waktu riot itu ya, huru-hara. Karena saya terus menerus ya, kita di TV ada Ira juga di SCTV. Udah dianggap ini udah nggak bener TV-nya udah mulai suka, kita nggak suka ini kita konsisten terhadap apa yang kita lakukan selama 8 tahun, yaitu menyajikan berita dan informasi. Justru sekarang kalau kita harus mengubah, itu namanya rekayasa kan, bahwa tidak terjadi apa-apa, bahwa memang terjadi kok penjarahan, memang terjadi kok ini orang yang mati begitu banyak atau penembakan di Semanggi, dan itu kan kejadian gitu. Tiba-tiba kita tidak boleh memberitakannya kan aneh gitu. Jadi ya itu akhirnya disuruh TV pool, dipaksa. Kita nggak boleh. Tapi saya rasa ya angin sejarah sudah terlalu keras berhembus mengarah ke demokratisasi Indonesia, dan ujung-ujungnya klimaksnya adalah ya seorang menteri penerangan yang setiap kata kalau dia batuk juga mungkin kita harus tayangkan waktu itu, cuman pernyataannya aja yang tidak sesuai. Sebenarnya dia yang pahlawan kalau saya pikir-pikir. Berani loh. Iya berani loh dia. Iya kan? Mungkin salah satu kita harus mengenangnya kan begitu ya. Iya. The late Pak Harmoko ya. Ya, the late Pak Harmoko yang tiba-tiba mengatakan udah kita meminta presiden, itu kan ajaib ya. Ya. Dan karena kebetulan lagi ada di sana untuk meliput dan ditayangkan, saya rasa ini bagian dari dinamika yang inevitable ya. Pasti ujung-ujungnya, tapi apakah akan berujung dengan berdarah-darah? Itu kan nggak tahu. Waktu riot itu Mei itu kan mencekam itu. Masih ingat nggak? Waktu di Jakarta yang tiba-tiba kosong, yang ada hanya bangkai-bangkai itu mobil. Bangkai yang sampai kita tuh, saya ingat jam 2 malam di RCTI nggak berani pulang ya, karena orang pada mau bakar-bakar kan. Akhirnya pas waktu pulang itu bangkai-bangkai mobil di tengah jalan itu. Gila ya. Itu benar-benar kayak film waktu itu. Wah, di film kan bagus. Dan saya ingat itu waktu dekat rumah saya waktu di Bintaro ya. Tiba-tiba ada truk ya lewat, isinya tuh anak-anak muda. Mereka turun pasti di depan, dan ini kejadian pada waktu yang sama di mana-mana karena sudah ada handphone ya waktu itu. Saya dengar ada truk, anak-anak muda terus turun, terus mungkin ada Kopaja atau angkot gitu, mereka suruh keluar, terus mereka bakar, menciptakan teror. Terus yang lain ya, atau misalnya di supermarket ternyata ada penjarahannya itu kan setelah dari awalnya itu mungkin dibakar dulu, dan ternyata ada jerrycan yang sudah siap di situ dibakar, kemudian ketika terjadi keributan baru dibiarkan ya masyarakat ngambil. Jadi Anda rekayasa semua. Really? Oh. Jadi ini bukan amuk massa. Bukan. Brutalnya masyarakat kita enggak. Ini bukan. Jadi ada patternnya. Jadi membakar, taruhlah pom bensin gitu. Kemudian setelah terjadi
kerusuhan atau orang bingung, kemudian pasti akan ngambil dan suka-sukanya. ya kalau misalnya ada tiba-tiba tokonya kebakar itu ya orang kan datang ngamalin Informasi jarah. kasakusuk jurnalis pada waktu itu Sebenarnya kita gimana? bisa melihat kok terjadi di depan mata. Iya. Itu jalan tol yang akhirnya artinya jurnalis pada waktu itu percaya bahwa ini bukan tindakan spontanitas masyarakat. ini kan dalam 3 hari dan hanya 3 hari itu ketika Jakarta kosong kan, tidak ada yang hanya hadir tuh kan hanya marinir kan. Semuanya pada kemana, nggak ada. Ke Malang ya waktu itu. Menghilang kan semua. Dan ini satu misteri sampai sekarang, tapi yang jelas ini ngapain tiba-tiba masyarakat menjarah tanpa ada yang menginisiasi. Ada yang menyulut duluan dan di beberapa tempat terjadi pada waktu yang sama, Bud. Anda nggak tergelitik untuk selain melihat dan meliput peristiwa-peristiwa efek yang terjadi itu, Anda nggak tertarik untuk melihat atau menggelitik apa di belakang ini, konspirasi apa yang terjadi? Nah, sampai sekarang kan ini kan tidak ada yang memberikan waktu itu coba juga dicari tahu. Iya, karena ini sampai sekarang kan misteri. Iya sih. Siapa yang menembak misalnya, itu kan nggak sesuatu yang dan setelah tiga hari kan hilang gitu. Ya. Dan ini terjadi pada waktu yang sama. Agak terlalu ya saya nggak tahu ya, ini mungkin karena conspiracy theory apa, tapi yang saya lihat secara kasat mata itu, dan ada truk datang satu area yang waktu itu pas dekat rumah saya, itu mereka bakar ban atau apa, orang kan jadi ini ribut ya, terus otomatis jadi yang menyulut, ada yang menyulut gitu. Jadi kebakaran itu, kalau kita kebakaran itu bukan korslet tapi arson. Cuman nggak tahu siapa dan untuk apa, banyak sekali. Jadi Desi Anwar meyakini bahwa ini sabotase dimobilisasi gitu ya. Kalau meskipun kita sampai sekarang belum ada buktinya nih, belum ada tapi agak terlalu. Akal sehat Anda mengatakan itu lah. Ini sesuatu yang tidak sengaja gitu. Karena sangat dan spontan, dan di mana-mana itu langsung Jakarta terbakar itu pada saat yang sama, Budi. Nggak tahu ya, mungkin kamu waktu itu masih terlalu kecil ya untuk mengingat. Dan ada daerah tapi udah pacaran dia. Dan belum ada apalagi di kota kan. Nah, waktu itu kan yang apalagi komunitas Tionghoa itu yang ditargetkan. Jadi ada yang aman, tapi ada daerah yang jadi seolah-olah ada desain lah, jadi bagian-bagian mana yang dibakar, dan di situ kan ini merupakan tragedi luar biasa karena di situ tuh sampai korban, apalagi dari pemerkosaan juga. Iya, dari masyarakat komunitas Tionghoa, orang itu pada lari kan, meninggalkan Jakarta, yang meninggalkan mobilnya di airport, yang ini sesuatu yang menurut saya itu harusnya ya kita tuh usut tuntas apa sih yang sebenarnya yang terjadi, karena kita hanya melihat, kita merasakan, dan saya melihat sendiri orang menjarah ya, misalnya ada toko elektronik, ada yang menjarah hanya keyboardnya saja, saya pikir ini hanya menjarah hanya keyboard, terus ada yang menjarah hanya indoor AC, Mbak, indoor AC itu loh. Iya. Indoornya doang, outdoornya nggak dibawa. Iya, jadi istilahnya ini juga memperlihatkan bahwa ini seolah-olah wah masyarakat out of control, tapi pasti ada pencetusnya. Gitu, disulut dulu. Iya, penyulutnya. Nah, penyulutnya ini saya tidak, sampai sekarang ini kita hanya bisa berspekulasi, tapi belum ada fact finding yang sampai sekarang ini yang jelas kan, minimal setahu saya belum ada titik terangnya. Dan seorang ibu yang sampai sekarang ini ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi kepada anaknya itu kan juga masih belum
terjawab. Banyak misteri lah. 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Ya mumpung belum 100 tahun ya Mbak, tapi masih bisa dicari tahu kan. Iya. Orang masih ada Dan juga kali ya. ya Kalau tahun 65 mungkin kan udah masih kelamaan nih. Iya. ya karena ya mungkin itu karena pelakunya juga masih yang Mungkin paling masih tahu ada. mungkin masih ada dan mungkin ya ajaib lah ini kan negeri ini. Oke. Makasih Mbak Desi Anwar atas 1,5 jamnya ya. 1,5 jam wah ini Kita mendengarkan panjangan ini. No, kita ini dengan hikmat ya mendengarkan. Dimakan orang ini 1,5 jam ini. Iya. Anda pada belum cerita gimana Anda direkrut oleh Peter Gonta menjadi Ada ketemu Peter di mana sih, Pak? Tahun 90-an. Awal saya mulai dari RCTI. Dan dia sebenarnya penggemar jazz dari dulu. Saya ikut Nosi Jazz sama beliau. Oh, jazz. Waktu itu ke Belanda. Dan ya seru. Banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan ya. Dan industri TV itu memang menarik gitu. It's fun gitu. Dan mudah-mudahan ini Dan kita juga bertemu dengan orang-orang yang luar biasa ya. Banyak gitu, Pak. Dizzy Gillespie waktu itu saya ketemu. Wah. Musisi jazz padahal saya nggak tahu apa-apa tentang jazz. Sama teman-teman jazz di sini saya ingat waktu itu Era pertama Maulana, kali iya. Idang Rashidi, Iya semuanya yang ikut ke Nosi Jazz. Peter Incorporated Iya. apa ya? Tapi ini ya Flashback. mengenang masa Iya. Kapan-kapan kita bikin sama lampau Pak Peter nggak? yuk, Mbak. Saya lebih suka melihat ke depan kok Iya, daripada nggak apa-apa. mengorek-ngorek masa lampau. Reuni sama Peter Gonta kan langsung daripada kita kena semprit mulu Iya. gitu. Ajak aja. Tiap habis podcast dikomplain terus kita kan. Iya, di komplain positif. Iya. Kamu bagus sekali. Oke, makasih Mbak Desi. Makasih Mbak Desi. Sampai Thank you, jumpa lagi di Mbak. Total Politik Bye-bye. berikutnya. Dadah.